Sementara itu, pemirsa DPRD Klungkung melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penandatanganan berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2018. Rapat dibuka Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru didampingi Wakil Ketua DPRD Klungkung di ruang sidang kantor setempat. Dalam hasil rapat fraksi Partai Gerindra, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Demokrat, fraksi Persatuan Nasional, fraksi Partai Hanura, dan fraksi Partai Golkar dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 yang diajukan Bupati untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2018. Selanjutnya dapat disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dapat dievaluasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, harapan dan masukan disampaikan oleh masing-masing fraksi partai terhadap Bupati maupun pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti fraksi Partai Demokrat yang berharap pemerintah Kabupaten Klungkung dapat melaksanakan semua program strategis pembangunan yang sesuai dengan prioritas, visi, dan misi Pemkab Klungkung. Sementara fraksi Partai Golkar meminta Bupati Klungkung untuk benar-benar menepati janji agar program yang sudah dirancang bersama dan sudah disampaikan ke masyarakat bisa ditepati dan direalisasikan. Fraksi PDIP menuding Pemkab belum ada upaya-upaya keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu dalam upaya percepatan pembangunan. Partai berlambang banteng moncong putih itu menyatakan sejauh ini masih ada usulan hibah bansos dari masyarakat yang belum terakomodir. Dalam rapat bersama, Pemkab dinyatakan tidak bisa masuk ke sistem rencana pembangunan daerah lantaran batas waktunya sudah melewati ketentuan dan hal itu sangat disayangkan. Keinginan masyarakat yang memerlukan uluran tangan pemerintah dalam pembangunan berupa hibah masih tinggi, tetapi usulannya tidak terakomodir. Bupati Klungkung Inyoman Swirto menilai dalam penggelontoran hibah ada sistem yang harus dilalui. Jika berjalan di luar itu pihaknya tidak akan meladeni. Usulan hibah harus masuk Sirembangda paling lambat 31 Juli karena bekerja dengan sistem sehingga tidak boleh coba-coba bekerja di luar sistem. Ditambahkannya jangan sampai gara-gara kepentingan satu orang tak terpenuhi langsung mengatasnamakan masyarakat dan memvonis pemerintah tidak bekerja. Nah, tentu dari semua catatan-catatan yang diberikan itu tentu merupakan motivasi bagi kami semua. Ya, karena kami yakin bahwa membangun daerah ini tidak mudah dan perlu kerjasama yang baik dengan eksekutif dan legislatif. Tetapi perlu saya sampaikan beberapa catatan itu. Ya, tentu jangan sampai di antara mereka, di antara kita, hanya gara-gara kepentingan satu orang tidak terpenuhi, hibah tidak terpenuhi, kita mengatasnamakan masyarakat atau memvonis pemerintah tidak bekerja. Pemerintah itu siapa? Eksekutif dan legislatif gitu. Nah, jangan sampai itu ya. Apalagi berbicara tentang jangan sampai sistem mengalahkan permohonan masyarakat kan. Kita sekarang bekerja by sistem semua, nggak boleh kita bekerja di luar sistem. Nah, oleh sebab itulah jangan coba-coba kita berbicara atau bekerja dengan di luar sistem. Selain PDIP, sejumlah fraksi pun memberikan sejumlah catatan pada APBDP yang tidak terlalu prinsip. Namun demikian oleh Swirto merespon positif untuk menjadi bahan evaluasi. Murawira